Ada kebiasaan buruk yang hampir semua orang punya. Kita tahu itu tidak baik. Kita sadar dampaknya. Kita bahkan sering berjanji pada diri sendiri akan menguranginya. Tapi entah kenapa, hari demi hari, kita tetap kembali ke kebiasaan yang sama. Bukan karena kita bodoh, bukan karena kita tidak peduli. Tapi mungkin karena di balik kebiasaan buruk itu, ada sesuatu yang sedang kita lindungi. Dan pertanyaannya bukan lagi, kenapa aku belum berubah? Tapi, apa yang sedang coba aku tahan, sampai kebiasaan ini terasa perlu? Aku ingat pernah mengenal seseorang yang hampir tidak pernah benar-benar lepas dari layar ponselnya. Bukan karena pekerjaannya menuntut, bukan karena dia gemar hiburan, tapi karena setiap kali layar itu mati, kepalanya terasa terlalu ramai. Tentang usia yang terus berjalan, tentang pencapaian yang terasa tertinggal, tentang hidup orang lain yang terlihat lebih baik-baik saja. Maka layar menjadi tempat singgah, bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menunda. Menunda rasa cemas, menunda rasa tidak cukup, menunda pikiran yang belum siap dihadapi. Suatu malam, ponselnya kehabisan baterai, dan untuk pertama kalinya, dia duduk tanpa distraksi. Tidak panik, tidak gelisah, hanya kosong. Disitulah dia sadar, selama ini bukan layar yang dia cari, melainkan jeda dari pikirannya sendiri. Dan mungkin itu sebabnya, kita sering kembali ke gadget, bukan karena kita lemah, tapi karena kita lelah. Namun pertanyaannya pelan-pelan berubah. Kalau layar ini kita letakkan, perasaan apa yang akan muncul lebih dulu? Pola yang sama sering terjadi saat kita bicara soal makan. Ada masa di mana seseorang selalu merasa lapar. Bukan lapar yang bisa dijelaskan. Sudah makan, tapi tetap ingin. Bukan soal rasa, bukan soal porsi. Belakangan dia menyadari, setiap kali hidup terasa berantakan, dia mencari satu hal yang bisa dia kendalikan. Dan makanan menjadi jawabannya. Bukan untuk mengisi perut, tapi untuk memberi rasa aman. Saat semuanya terasa tidak pasti, mengunyah memberi ilusi kendali. Bukan kepuasan yang dia cari, tapi ketenangan. Dan mungkin itu sebabnya, makan tidak teratur, jarang soal disiplin. Seringkali, itu soal hidup yang terlalu penuh tekanan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan kecil. Apa yang sebenarnya lapar? Perutku atau hatiku? Lalu ada kebiasaan yang paling sering kita maklumi dan sekaligus kita abaikan. Kurang tidur. Kita tahu dampaknya, kita hafal risikonya. Tapi tetap saja, malam sering kita lawan. Aku pernah melihat seseorang yang selalu tampak baik-baik saja di siang hari. Bekerja, bercanda, menepati janji. Tapi setiap malam, dia menunda tidur. Bukan karena sibuk, bukan karena tidak mengantuk, tapi karena takut. Takut dengan pikiran yang muncul saat semuanya sunyi. Suatu kali dia berkata pelan, "Kalau aku tidur, aku harus jujur sama diriku sendiri." Dan mungkin itulah sebabnya. Kurang tidur bukan tentang waktu, melainkan tentang hal-hal yang belum selesai di dalam kepala. Dan kita menunda tidur bukan karena tidak butuh istirahat, tapi karena belum siap bertemu diri sendiri. Lalu ada satu kebiasaan yang sering kita sebut malas. Malas bergerak, malas memulai, malas melanjutkan. Padahal dulu kita tidak seperti ini. Dulu bergerak terasa alami. Dulu hidup terasa ringan. Aku ingat satu fase dalam hidup seseorang di mana tubuhnya memilih diam. Bukan karena tidak punya mimpi, tapi karena terlalu sering merasa gagal. Setiap kali ingin mencoba lagi, yang muncul bukan semangat, melainkan ingatan tentang usaha yang tidak berhasil, tentang harapan yang runtuh. Dan tubuhnya memilih berhenti, bukan karena malas, tapi karena sedang melindungi diri dari luka yang sama. Dan mungkin yang kita sebut malas, sebenarnya adalah kelelahan yang tidak pernah diberi ruang. 4 kebiasaan ini terlihat berbeda. Gadget berlebihan, pola makan tidak teratur, kurang tidur, malas bergerak. Tapi kalau kita tarik garis lurus, semuanya bertemu di satu titik yang sama. Bukan kebiasaan buruk, melainkan cara bertahan.
Saat hidup terasa terlalu ramai, kita mencari layar. Saat emosi terasa terlalu penuh, kita mencari makanan. Saat pikiran terasa terlalu bising, kita menunda tidur. Saat harapan terasa terlalu berat, kita berhenti bergerak. Dan semua itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda kita sudah terlalu lama memikul semuanya sendirian. Namun di sini pertanyaannya berubah. Kalau kebiasaan buruk ini adalah cara kita melindungi diri, maka apa yang sebenarnya kita lindungi? Mungkin kita melindungi diri yang takut gagal lagi. Mungkin kita melindungi diri yang capek dibanding-bandingkan. Mungkin kita melindungi diri yang sudah terlalu lama tidak merasa cukup. Dan dari sini perubahan tidak bisa dimulai dari rasa benci pada diri sendiri. Karena diri yang diserang akan bertahan, bukan berubah. Perubahan yang bertahan lahir dari pengakuan sederhana. Aku capek, aku kewalahan, aku butuh dirawat, bukan dipaksa. Dan mungkin langkah paling sehat bukan langsung menghapus kebiasaan buruknya dulu, tapi bertanya dengan jujur. Apa yang sebenarnya aku butuhkan saat kebiasaan ini muncul? Mungkin kita tidak butuh mengurangi layar, kita butuh didengarkan. Mungkin kita tidak butuh aturan makan yang keras, kita butuh hidup yang lebih tenang. Mungkin kita tidak butuh alarm lebih pagi, kita butuh hari yang tidak selalu mengejar. Mungkin kita tidak butuh motivasi besar, kita butuh berhenti membandingkan diri dengan hidup orang lain. Dan saat kebutuhan itu terpenuhi, kebiasaan buruk pelan-pelan kehilangan fungsinya sendiri. Pada akhirnya, kebiasaan buruk itu bukan tentang kurang disiplin, bukan juga tentang kurang motivasi. Seringkali itu adalah cara paling sederhana yang kita punya untuk bertahan. Bukan solusi, tapi penenang. Dan mungkin yang benar-benar perlu kita ubah, bukan kebiasaan buruknya lebih dulu, melainkan cara kita memperlakukan diri sendiri saat hidup terasa berat. Karena perubahan yang bertahan tidak lahir dari rasa benci, tapi dari kesadaran bahwa kita pantas hidup lebih pelan, lebih sehat, dan lebih jujur pada kebutuhan kita sendiri. Kalau kamu merasa video ini seperti sedang berbicara tentangmu, tenang. Kamu tidak sendirian, dan kamu tidak rusak. Mungkin kamu hanya sudah terlalu lama berusaha kuat sendirian.